Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama saya Runan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Terima kasih atas DM kalian, atas pertanyaan kalian, dan juga support kalian. Bang, kapan video baru? Bang, kapan manjat gunung? Bang, kapan penelusuran? Oke, satu-satu akan gue jawab. Gue baru sadar setelah ngecek di YouTube Studio, sudah 110 hari yang lalu semenjak video terakhir gue tayang dengan judul kiriman tapi bukan paket. Itu 110 hari yang lalu ya, berarti udah mau 4 bulan gue vakum selama 4 bulan. Mohon maaf. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih atas pertanyaan kalian. Bang, video baru kapan? Ya, insya Allah nih ada nih sekarang, tapi tetap dalam storytelling aja ya, cari pengalaman, berbagi cerita aja ya. Yang kedua, bang, kapan manjat gunung lagi? Kalau untuk mendaki ataupun mau manjat gunung gue nggak tahu deh, sebab HNP lumbal gue, saraf kejepit gue belum normal ya. Kalau untuk penelusuran juga sama, nunggu kondisi gue lebih kondusif lagi. Oke, pengalaman dan kejadian yang akan gue share dan juga akan gue bagi kali ini masih ada hubungannya dengan video yang lalu dengan judul Jangan Matikan Lampu. Itu videonya udah ada. Jadi kejadian kali ini ada hubungannya dengan video yang lalu nih ya. Ini kejadian kedua. Begini ceritanya. Oke. Sekitar tahun 2018, antara 2018 atau 2019 ya, sekitar tahun segitulah. Kalau di video yang pertama yang jangan matikan lampu, kalian tinggal scroll aja ke bawah, kalian bisa lihat tuh suasana kamar mandi gue kayak gimana. Di video yang pertama ada motor lewat, ngeng, brong. Di situ ternyata betul ucapan dan nasihat Eyang Putri, Mbah gua, Mbah Putri. Nasihat Mbah Putri, jangan pernah matiin lampu kamar mandi, Railo, nggak baik kata dia. Dan terbukti ketika 1 minggu lampu kamar mandi mati karena listriknya konslet. Gue sama abang gue sama-sama egois, gue nggak mau benerin, abang gue juga nggak mau gitu kan. Yang pada akhirnya pintu kamar mandi itu dari dalam kayak ada yang goyang-goyang seperti mau ngerubuhin pintu. Sebab dulu pintu kamar mandi gue tuh dari triplek, sekarang udah diganti sama yang apa sih, PVC, nggak ngerti lah gue, pokoknya kayak gitu. Itu kejadian pertama. Ini kejadian keduanya sekitar tahun 2018 atau 2019. Gue masih ngajar di sebuah sekolah swasta SMP. Saat itu gue ngajar dari pagi sampai sore karena ada 2 rombongan belajar dari jam 7 pagi sampai jam 5. Kebetulan saat itu gue pulang agak malam, habis isya sekitar jam 7 lewat. Udah capek banget sampai rumah. Balik pulang. Jadi rumah gue itu luas tanahnya 60 meter. Bangunannya ada 40. Bangunannya 48. Kalau nggak salah 48 bangunannya. 48 atau 40 lah. Kamar depan diisi oleh adik ipar dan adik gue yang bontot, juga keponakan gue yang umurnya masih berapa tahun. Kamar kedua gue. Jadi tuh kalau kamar depan yang ditempati adik gue sama adik ipar gue dan juga keponakan tuh agak luas. Lebarnya sekitar 5 meteran, panjangnya ya sekitar 5-6 meteran lah. Kalau punya gue ya panjangnya 6 meter, lebar cuma 2 meter. Dan kamar gue tuh, jadi kalau rebahan itu sisi sebelah kiri langsung tembok kamar mandi. Dan kamar kita berdua itu nggak ada pintunya, hanya gorden tirai ya. Ibu gue tidur di depan di ruang tamu.
ruang tamu sekaligus ya, semua ruangan jadi satu di situ deh. Gue pulang, buka hordeng, buka tirai. Pas saat mau masuk, gue tuh merasa dari arah belakang gue kayak ada set yang lewat cepet banget menuju ke arah kamar mandi. Refleks, gue langsung keluar lagi, gue nengok ke arah kamar mandi. Cuma ya nggak ada apa-apa gitu. Tapi gue sempat merasa ada yang lewat, ngeliat sepintas langsung nembus ke kamar mandi. By the way, karena gue udah capek, gue nggak peduli lah, bodo amat ah. Gue naruh baju, gue bersih-bersih. Nah, setelah beres-beres di dalam kamar, gue ganti baju, gue ke kamar mandi untuk mandi dan mau wudu, sholat isya. Semua di sini bermula ketika gue mau mandi. Ya gue udah buka baju lah. Guyuran pertama gitu, gue ngerasa di sebelah kiri gue, sebab di tembok sebelah kiri itu jalan air. Jalan air, dan di samping rumah gue tuh ada lorong, ada gang lah, gang kecil, tempat si kuntil anak dulu yang ngelilingin kampung tuh nangis di situ. Gue ngerasa di sisi sebelah kiri gue seperti ada orang yang ngeliatin terus gitu kan. Ya gue risih kan, gue konsentrasi nih, dalam hati gue ngomong, kalau memang ada sesuatu di sini, liatin deh ke gue, nggak usah sembunyi kayak gini, jengah gue gitu kan. Gue liatin, tapi dia nggak mau nunjukin sosoknya siapa. Cuma gue tetap merasa ada sesuatu di situ gitu loh. By the way, udahlah ya, gue ngambil wudu, masuk ke kamar. Gue sholat isya. Subuh gue bangun subuh sekitar jam 4:30, mandi lagi. Kejadian lagi, seperti ada yang ngawasin. Risih dong gue lama-lama. Tapi di saat gue maksa untuk lo siapa gitu, tunjukin, dia nggak mau nunjukin, tapi tetap ada, kayak ada yang merhatiin gitu kan. Ya udahlah, gue cuekin. Kejadian lagi setelah gue pulang ngajar. Saat itu gue agak terburu-buru pulang ngajarnya ya, karena capek banget. Biasa pulang jam 7 atau setengah 8 malam, nyelesain tugas-tugas sekolahan yang belum selesai juga. Gue pulang cepat sekitar jam 5 hampir setengah 6 deh, setengah 6 kalau nggak salah. Pulang cepat karena udah capek banget. Saat waktu itu gue ngajar hampir 12 kelas, dari kelas 1 sampai kelas 3. Gue pulang, sama kejadiannya. Pas gue mau buka tirai, seperti ada melesat cepat masuk ke dalam kamar mandi. Gue kesel kan, gue kaget, siapa sih gitu kan. Wah, anjing banget gue ngomong gitu kan. Wah, anjing banget. Nggak taunya adik ipar gue dengar dari kamar sebelah. Kenapa bang? Kenapa om? Kan gue disebutnya om tuh. Semua keponakan gue, adik-adik gue, atau murid-murid, teman-teman gue manggil gue om. Kenapa om? Nggak tahu ya, tuh kayak ada orang lewat masuk ke kamar mandi. Ternyata adik ipar gue juga bilang, iya, selama beberapa hari ini dia juga ngerasa aneh om, kayak ada orang yang merhatiin di kamar mandi gitu. Tapi dia nggak tahu itu siapa. Dia ngerasa aja kalau lagi mandi kayak ada yang ngeliatin di sebelah kiri. Deal dong. Udah ada 2 pendapat yang menyatakan di sebelah kiri, dekat saluran air kamar mandi. Oke lah, gue ganti baju, gue mandi. Benar ternyata, seperti ada yang ngawasin lagi. Gue kesel, gue ajak ngomong, tapi tetap dia nggak mau nampakin dirinya. Ya udah, gue keluar kamar mandi. Dalam hati gue ngomong, kita tunggu ya, tengah malam ini jam 1 atau jam 2 pagi, kita lihat lo siapa. Finally-nya gue pasang alarm. Sekitar jam 1:30 gue terbangun. Gue ambil lilin, gue bawa korek api, gue masuk kamar mandi. Di kamar mandi gue tuh ada cermin. Jadi cerminnya itu panjangnya sekitar 100 meteran, 100 cm. Lebarnya 50 cm kali ya. Tepat di bawah cermin itu ada
tempat sabun. Lampu kamar mandi gue matikan, lilin gue nyalakan, dan gue taruh tepat di bawah cermin dan di atas tempat sabun itu kan. Jadi di atas tempat sabun tuh atasnya ada cermin. Gue nyalahin tepat di atas cermin lilinnya, lampu gue matikan. Wajah gue hadapin ke cermin. Gue fokus ke arah cermin. Saat mata gue melotot ke cermin, nggak butuh waktu lama. Awal-awal tuh mata gue agak perih dan perih lah pokoknya. Tapi nggak butuh waktu lama, setelah gue melotot, mata gue agak sedikit berair. Hal pertama yang terjadi adalah mata gue berubah. Mata gue berubah, bola matanya nggak ada, cuma di bawah-bawah tulang-tulang mata ini nih jadi lebih hitam, kelihatan hitam banget, dan mata gue kayak nggak ada bola matanya gitu loh, seperti bolong. Ini hitam semua di sini. Setelah itu hidung gue nih, gue inget banget bagian sini nih kayak meleleh dan lama-lama bolong kelihatan, tulang hidung gue kelihatan, tengkorak hidung gue juga kelihatan. Jadi bagian sininya bolong, di sini bolong. Udah. Yang lebih bikin gue kaget adalah ketika perlahan-lahan dari dahi sampai ke muka. Awalnya dahi nih, awalnya jidat, kening, dahi, seperti orang disiram air panas yang mendidih banget, meleleh. Muka gue juga sama, meleleh, dan kayak ada sedikit lepuhan gitu. Lepuhan-lepuhannya itu dari kulit itu turun semua, dan jadi kayak sedikit basah dan bau banget, bau anyir, bau segala macem. Udah gitu darahnya tuh bukan merah lagi, jadi agak sedikit hitam kebiru-biruan ya. Halo Pak. Jadi agak sedikit hitam kebiru-biruan. Hancur muka gue. Kejutan datang lagi, dan ternyata rambut gue berubah jadi panjang banget, melewati perut. Itu berantakan dan kasar. Tiba-tiba jadi anehnya gini loh, itu mata gue terus melek, pengen ngedip tapi nggak bisa. Ngedip tuh susah banget, mau ngedip susah banget. Semuanya udah berubah, udah bertransformasi kayak gitu. Rambut panjang, muka hancur, hidung rusak, matanya menghitam. Tiba-tiba gue kayak istighfar gitu kan dalam hati, astagfirullah, ceng, balik lagi ke muka gue yang normal, muka gue yang jelek sekarang ini. Tiba-tiba lilin yang tadinya tenang itu bergoyang, apinya bergoyang. Yang tadinya lilin itu tenang, apinya bergoyang. Langsung gue nyalain lampu, gue matiin lilinnya. Nah, dan gue menghadap ke arah kiri. Gue ajak diskusi nih si sosok ini. Kalian tahulah pasti sosoknya apalah. Udah rambutnya panjang, mukanya hancur, udahlah kalian tahu pasti siapa. Gue ajak diskusi. Oh, kamu ternyata sepersekian second setelah gue ngomong dalam hati, oh kamu ternyata tuh bener, baunya tuh kayak bau awal yang ketika muka gue rusak. Baunya bau anyir, bau darah nggak enak, beneran bau banget. Gue ajak dia ngomong lagi, emang kamu dari mana? Beberapa menit itu nggak mau bicara, nggak mau kontak batin dengan gue, nggak mau nunjukin sosoknya siapa, tapi gue merasa dia tetap berdiri di depan gue. Nggak lama kemudian gue seperti ngedengar suara tapi tipis banget. Saya dari kebun samping digituin. Dari kebun pisang. Yang dulu gue sempat ngerekam ada penampakan anak kecil ketika malam 1 Ramadan. Udah lama tuh ya, ada videonya di bawah, scroll aja video penampakannya ya. Saya dari kebun samping. Dia cerita waktu itu hujan.
dia iseng pindah ke lorong samping rumah gue, dan ternyata samping lorong rumah gue itu kan panjang ya. Pantesan beberapa sebelum ada kejadian si wanita ini masuk ke kamar mandi. Jadi kamar gue udah tembok belakang tuh udah lorong itu gitu. Seperti ada beberapa kali yang kayak mukul duk duk gitu. Setiap gue mau rebahan kayak ada yang mukul duk duk dari balik tembok. Kita balik lagi ya. Dia cerita saat hujan saya mampir iseng mau neduh aja di lorong itu gitu kan. Tapi kok saya penasaran nih di balik tembok apa gitu. Akhirnya dia masuk dan dia bilang ternyata kamar mandi. Suka dia di situ. Dia suka di situ, ya udah. Yang tadinya di pohon pisang jadinya ke rumah gue, di kamar mandi rumah gue gitu kan. Finally-nya pada akhirnya gue ngomong, kalau kamu suka di sini, betah di sini, yang penting jangan ganggu keponakan saya, jangan ganggu adik ipar saya, jangan ganggu ibu saya. Gue gituin. Terserah kamu mau di sini atau enggak. Yang penting jangan ganggu adik ipar saya, jangan ganggu ibu saya, jangan ganggu keponakan saya. Udah. Tapi itu tetap nih nggak mau nunjukin muka aslinya kayak gimana. Padahal gue udah ngeliat dia di cermin kan. Ngeliat dia di cermin tuh mukanya sehancur apa, sosoknya kayak gimana. Tapi dia nggak mau nunjukin kayak gitu. Udahlah, selesai finally. Gue beres-beres, lilinnya gue benahin, lampu tetap gue nyalahin. Gue buka pintu, nggak taunya adik ipar gue udah nunggu di depan pintu. Ngomong sama siapa om? Adik ipar gue kan juga sensitif. Dia nengok ke arah sebelah kiri, ngomong sama dia, digituin. Gue nanya, Ria ngeliat? Enggak, cuma ngerasa kayak ada yang berdiri di samping om gitu, di sebelah kiri. Udah nggak apa-apa. Adik ipar gue kan juga nggak penakut ya. Dia masuk kamar mandi, dia mau pipis. Udah, gue tidur. 1-2 hari ketika kita mandi, gue mandi, adik ipar gue mandi, masih merasa nih dia ada di kamar mandi. Tapi setelah 3-1 minggu udah sepertinya udah nggak ada ya, udah nggak ada yang merhatiin lagi. Jadi tuh ya pengalaman gue. Nggak seberapa serem sih, cuma yang seremnya ketika cermin, gue menghadap cermin, muka gue langsung berubah. Jadi horornya itu, seremnya itu ketika, ya mungkin kalau kalian ngadapin kondisi kayak gue, menghadap ke cermin, mata nggak bisa ngedip, walaupun perih tapi nggak bisa ngedip, muka tiba-tiba berubah kayak gitu, nyium bau yang nggak enak, bau amis, bau busuk, bau anyir, semua jadi satu. Lilin ketika hati gue istighfar baru bisa ngedip, lilinnya bergoyang. Ya di situ ya, ternyata betul kamar mandi adalah tempat yang paling sering dihuni oleh mereka yang kasat mata. Sebab sebersih-bersihnya kamar mandi, sebagus-bagusnya kamar mandi itu adalah tempat kotor ya, tempat yang mereka sukai, tempat tinja, tempat kotoran. Jadi mereka suka yang kotor-kotor walaupun bersih seapapun gitu ya. Dan ternyata benar juga, wejangan atau nasihat Mbah Putri itu, almarhum Mbah Putri, lampu kamar mandi tuh ojo digelapi gitu kan, nyalahi terus, apapun yang terjadi terus nyalahin, ora ilok. Itu ternyata maksudnya ya. Dan satu gue mohon, jangan ikuti cara gue ya, jangan ikuti cara gue yang gue ngeliat cermin pakai lilin, jangan. Itu hanyalah karena si sosok ini nggak mau nunjukin sosoknya siapa gitu kan. Gue baru ingat kak, cermin, air adalah media untuk bisa jadi ngelihat sesuatu yang lain ya. Cermin dan air, media untuk melihat sesuatu yang lain. Tapi gue mohon jangan diikutin cara gue, oke? Tahu tiba-tiba video tayang ada yang DM, bang gue ngikutin
cara lo kok kayak gini kejadian kayak gini, bodoh amat, rasain. Kan lo gue bilang jangan diikutin ya. Gue hanya berbagi cerita, berbagi pengalaman. Yang baik silakan dicontoh, yang enggak ya jangan diikutin ya. Jadi itu kejadiannya, ada sosok perempuan lagi di kamar mandi gue. Yang kedua, kalau yang pertama tuh pintu kamar mandi gue udah kayak dirubuhin, bener-bener digoyang-goyang kayak dirubuhin karena lampunya dimatiin gelap. Yang kedua ini ada yang mampir ketika hujan dan keenakan. Terima kasih buat kalian yang selalu nanyain lewat DM, bang video baru, bang kapan penelusuran, bang kapan mendaki gunung, lewati lembah bersama teman-teman berpetualang gitu kan. Ninja Hattori itulah namanya. Video baru ini untuk mendaki, gue nunggu saraf kejepit gue atau HNP lumbal gue normal dulu, sebab ini ada 2 tulang ya, tulang 4 dan tulang 5 yang kena banyak. Terus untuk penelusuran ya sama, gue nunggu kondisi gue membaik dulu ya. Terima kasih sekali lagi buat kalian yang mensupport, terus mend-DM, terus memberi perhatian, terus setia dengan gue. Yang udah DM nanya, bang gini gitu, bang konsultasi dong gini gitu. Yang sudah gue jawab ya udah ya sudah, yang sudah gue jawab udah, jangan keterusan gitu. Gue capek, jujur capek nanya soal dia, tiba-tiba besok nanya soal adiknya, ibunya, bapaknya, semua aja lo tanya. Terima kasih untuk Mbak Wi yang ada di Purwokerto, geng Toil yang sudah insaf. Terima kasih untuk Asep yang ada di Cilincing yang selalu galau. Terima kasih untuk Nining Isti yang baru saja putus cinta. Bolehlah kalau kalian jomblo, tuh gebet teman gue Nining ya, orang pintar, baik, apoteker, tinggal di Semarang. Terima kasih untuk Mbak Jeki Ayu, founder Dwi Sasa Majantara, di mana sekarang saya ini bergabung dan bernaung dengan organisasi ini, Dwi Sasa Majantara. Silakan follow akunnya di Instagram ya, Majantara 12 Official. Terima kasih untuk Teh Cindy Salim yang berada di Swiss. Terima kasih juga, oh iya, baik banget Teh Cindy Salim tuh, selalu perhatian. Terima kasih juga untuk Rumah Kue Akila yang ada di Kota Lampung, Juragan Kue Kota Lampung. Kalau kalian mau pesan kue kering, kue ulang tahun atau apapun, bisa ke sana. Harganya gila, kuenya mantap, rasanya enak, nastarnya super. Terima kasih untuk Teh Cindy Salim. Terima kasih untuk Teh Dini yang ada di Taiwan. Terima kasih untuk Teh Nisa, semoga sabar menjalani cobaan hidup ya Teh ya. Ada naik, ada turun, insya Allah nanti ada kenaikan lagi ya Teh. Terima kasih juga untuk siapa lagi yang belum disebut nih. Ya udahlah, buat semuanya terima kasih. Ini tanggal 17 April, masih di bulan Syawal, belum telat untuk saya mengucapkan secara pribadi. Saya Runan Handoyo mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya, diberi diskon maaf sebesar-besarnya apabila ada ucapan, tindakan, kata-kata dan tulisan saya yang salah. Sekali lagi mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya secara pribadi. Minal aidin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang telah dilakukan dan doa-doa yang telah dipanjatkan ke Allah semoga dilipat gandakan dan dikabulkan, juga diijabah. Saya Runan Handoyo mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin. Dadah.